Di atas kue ini ada dua boneka yang berpasangan. Pas gak ada yang lihat, boneka itu bisa hidup. Mereka saling cinta nih. Sampai tiba-tiba tangannya si boneka cowok ngilang. Ternyata tangannya jatuh ke bawah. Karena bonekanya cacat, pembuat kuenya nyingkirin dia dan naruh boneka cowok yang baru di kue itu. Cewek ini gak mau berpasangan sama boneka yang baru. Si cowok juga udah berusaha biar bisa balik ke atas kuenya, tapi gagal terus. Sampai dia udah putus asa guys. Tapi tiba-tiba aja si boneka cewek juga dibuang ke bawah. Ternyata dia sengaja nih pura-pura bikin tangannya lepas juga supaya dia dibuang dan bisa bareng-bareng sama si cowok lagi. So sweet banget ya. Cewek ini lagi ulang tahun dan dia sebenarnya pengen ngerayain bareng temen-temennya. Tapi sedihnya dia nggak punya teman. Soalnya cewek ini punya 4 tangan dan gara-gara itu dia jadi selalu dijauhin, diejek. Dan di hari itu tiba-tiba ada tukang paket yang dateng nih. Ternyata cewek ini dapat kado dari ibunya. Tapi karena ribet megang paket, megang kue dan disuruh tanda tangan, cewek ini jadi nggak sengaja nunjukin tangan lainnya ini. Si tukang paket kelihatan kaget dan abis itu bukannya pergi, dia malah moto dulu. Cewek ini jadi marah dan sedih banget sampai dia lemparin kuenya ke si tukang paket. Tapi tiba-tiba aja tukang paket itu masuk guys dan nunjukin kalau sebenarnya dia punya 4 kaki. Ternyata cewek ini salah paham. Si tukang paket ngerti perasaannya karena senasib. Abis itu dia dapet teman baru dan jadi nggak sendirian lagi deh ngerayain ulang tahunnya. Wanita ini bingung dan kaget banget karena belakangan ini dia jadi bisa ngeliat hantu. Dia lihat ada nih di jalan raya dan orang lain tuh tenang-tenang aja. Jadi cuma dia doang yang bisa lihat. Makanya dia langsung cepet-cepet ke stasiun mau pulang aja naik kereta. Setelah dapet duduk dia udah lega nih. Tapi ternyata di kereta itu lagi-lagi dia ngeliat hantu yang lain. Wanita ini panik banget dan akhirnya mutusin untuk turun aja deh. Sesampainya di rumah dia udah tenang dan pengen cepet-cepet lihat anaknya. Si anak udah tertidur. Tapi pas dia beresin barang-barang anaknya, dia kaget banget karena si anak ngegambar keluarganya, tapi ibunya itu udah berwujud hantu. Jadi dari tadi wanita ini gak sadar kalau dia bisa ngeliat sesama hantu ya karena dianya juga udah meninggal. Anak cewek ini dan ayahnya mau pergi liburan naik kapal. Dia udah semangat banget nih. Tapi saking semangatnya, dia jadi kesandung dan jatuh. Malah dia tuh gak sengaja narik roknya wanita ini. Karena marah banget, wanita ini langsung nampar wajah anak kecil itu. Suaminya juga marah banget, bahkan dia sampai ngeluarin senjata. Tapi gara-gara itu, tiket mereka jadi terbang jatuh ke laut. Dan pasangan suami istri yang jahat ini langsung ngerebut tiket punyanya ayah dan anak itu. Setelahnya, mereka berdua sedih banget karena jadi nggak bisa naik kapalnya nih. Tapi beberapa hari kemudian, pas si ayah lagi baca koran, dia terkejut banget karena ngelihat berita kapal yang seharusnya mereka naikin waktu itu tenggelam guys. Jadi ayah dan anak ini beruntung banget bisa selamat karena nggak jadi berangkat. Para burung bangau ini tugasnya nganterin bayi. Ada yang nganter bayi manusia, bayi kucing, dan anjing yang lucu. Dan sebenarnya yang nyiapin bayi-bayi itu tuh para awan yang ada di atas langit. Semuanya ngelakuin tugasnya dengan baik. Tapi ada nih satu awan yang agak beda. Dia nggak nyiapin bayi manusia atau hewan yang lucu, tapi malah kayak gini dong, buaya ganas. Sahabatnya nih si bangau ini yang harus nganterin. Dan gitu terus, selalu susah. Kali ini dia harus nganterin landak yang tajam. Padahal kalau ngeliat yang lain gak ada yang sesulit dia. Si awan juga jadi gak enak nih. Tapi bangau ini tetap sabar dan mau ngejalanin tugasnya walau dia jadi terluka terus. Sampai suatu ketika, kali ini dia harus nganter bayi hiu. Dia takut dan akhirnya kabur ke tempat awan lain. Awan yang ini jadi sedih. Tapi ternyata guys, dia tadi pergi karena mau ngambil pelindung ini. Ternyata walau harus nganter hewan ganas terus, dia tetap setia nih sama awannya. Baik banget ya. Ada dua rumah yang bersebelahan. Si ibu baju ungu ini selalu ngebangga-banggain anaknya yang rajin belajar nih. Sementara si anak tetangga dia ketawain karena kerjaannya main game mulu. Di sekolah, anak ini juga masih belajar terus. Si anak tetangga yang ngeliat jadi kasihan dan dia ngajakin anak itu buat nyoba main game. Begitu nyoba, dia langsung seneng banget. Tapi ibunya yang ngeliat langsung marah. Dia disuruh cepat pulang dan belajar. Besoknya pas diajakin main lagi, dia udah gak mau karena takut dimarahin. Di
rumahnya dia langsung belajar, tapi dia kelihatan sedih. Makanya ibunya curhat nih ke ibu tetangga. Tapi di situ dia kaget banget karena si anak tetangga yang dia kira main mulu ternyata banyak prestasinya. Ternyata dia selalu ngatur waktu untuk main dan juga belajar, jadi seimbang. Si ibu akhirnya minta maaf karena selama ini udah terlalu keras sama anaknya. Sekarang dia dibolehin main, tapi tetap harus ingat belajar. Ibu ini jadi lega ngeliat anaknya udah happy, bisa puas main tapi tetap berprestasi. Cowok ini lagi ulang tahun dan dia diisengin nih sama temen-temennya. Dikasih kue, tapi kuenya tuh dicolekin ke jidatnya cowok ini. Gara-gara itu, di jidatnya jadi penuh jerawat. Dan cewek ini yang lihat jadi nggak enak kan. Akhirnya dia bantu obatin. Setelahnya jerawat yang di jidat sih hilang, tapi tiba-tiba malah muncul banyak banget di pipi. Lagi-lagi cewek itu bantu ngolesin obat jerawatnya. Dan setelahnya wajahnya si cowok udah bersih nih. Tapi guys, sebenarnya waktu jerawat di jidatnya sembuh, dia tuh emang sengaja munculin lagi jerawat-jerawat baru di pipi karena dia tuh naksir sama cewek ini. Dan kali ini dia sengaja nih ngenain kue yang tadi ke satu mukanya. Dia malah sengaja pengen jerawatan terus tuh biar diperhatiin sama cewek yang dia taksir. Gak ada satupun orang yang mau melihara tikus ini karena kupingnya gede. Padahal dia tuh pengen banget dipelihara, dia pengen disayang. Tapi siapapun yang ngeliat dia selalu ngeledekin kupingnya yang gede ini, dia jadi sedih. Sampai ada nih satu anak yang ngeliat tikus ini dan dia langsung tertarik. Dia ngedeketin tangannya dan tikus ini langsung nurut. Si tikus bingung nih karena baru sekali ini ada orang yang gak kecewa pas ngeliat kupingnya yang besar. Jadi ternyata dari tadi cowok ini pakai headphone kan di kepalanya. Nah itu sebenarnya untuk nyembunyiin kupingnya yang besar juga. Makanya dia tahu banget nih apa yang dirasain sama tikus ini. Akhirnya si tikus dibeli dan dia bawa pulang. Mereka jadi sahabatan deh. Gadis kecil ini punya seorang ayah yang baik, tapi beda nih sama ibunya. Si ibu selalu jahat. Tiap anak ini ngelakuin kesalahan kecil aja nih, kayak nggak sengaja numpahin susu, dia langsung dimarahin abis-abisan, bahkan sampai dipukul. Dia dibilang anak yang nggak berguna, dan dia tumbuh dewasa jadi gadis yang pemurung dan nggak percaya diri. Sebenarnya dia pengen jadi cewek yang kuat, tapi dia rapuh guys. Sampai akhirnya dia nemu sebuah perkumpulan yang isinya orang-orang yang ngalamin masalah berat juga kayak dia. Di situ dia dapat dukungan dan bisa nyeritain semua bebannya selama ini. Setelahnya, cewek ini sadar kalau dia ini berharga, gak kayak apa yang diomongin ibunya. Sekarang dia udah jadi cewek yang kuat. Bahkan dia berani nih ngasih tahu ke ibunya kalau apa yang dulu dilakuin ke dia itu salah. Wanita ini mau jual sebuah rumah, tapi ada yang aneh nih sama rumah itu. Rumahnya kayak bisa bersin gitu. Dan pas wanita ini masuk, suhu rumahnya juga panas. Bahkan ingusan kayak gini, rumahnya tuh sakit. Rumah itu bersin terus, bahkan sampai wanita ini kelempar keluar dong. Terus kebetulan ada sebuah album foto juga nih yang terlempar. Pas dibuka, ternyata isinya foto-foto kenangan rumah ini sama pemiliknya yang dulu. Ternyata sekarang dia jadi sedih dan sakit karena kehilangan pemiliknya. Akhirnya wanita ini nih yang mulai ngurusin rumah itu lagi. Yang rusak dibetulin, rumahnya dibersihin, sampai si rumah mulai tersenyum lagi. Dan wanita ini ikut senang, jadi akhirnya dia mutusin untuk ngebeli rumah itu.